Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Haleluya. Iya, puji nama Tuhan. Iya, mesti keras. Iya. Dia bersama mesti keras. Jangan lembek-lembek. Iya. Jangan pakai perasaan. Haleluya. Baik, puji nama Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam surat Efesus pasal yang pertama surat Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai 23. Efesus pasal pertama ayat yang ke-15 sampai 23. Saya akan baca. Kalau sudah dapat katakan amin. Yang belum jangan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Judul kebenaran firman Tuhan, doa untuk pengertian tentang kemuliaan Yesus. Ayat yang ke-15. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakan di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala yang telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Haleluya. Iya, di akhir zaman ini kita harus berdoa, meminta roh hikmat dan roh wahyu. Haleluya. Haleluya. Supaya kita dapat bisa mengenal Allah yang sebenarnya. Amin. Yang kita cuma hanya menyampaikan firman, hanya sekedar melayani saja, tetapi kita belum lebih dalam lagi untuk mengenal siapa Yesus. Haleluya. Ini Tuhan tahu buat saya. Iya, untuk menyampaikan sebelum kita keluar untuk memberitakan Injil tentang kabar baik, tentang pertobatan. Sebelum kita memberitakan Injil, kita harus lebih mengenal siapa Yesus. Makanya kita harus meminta roh hikmat kepada Tuhan dan roh wahyu, supaya kita bisa mengenal lebih dalam lagi siapa Yesus. Kalau kita mengenal Yesus, harus sesuai dengan kita punya pengalaman berjumpa dengan Yesus, bukan dengan apa kata orang. Amin. Secara pribadi kita harus mengenal siapa sebenarnya Yesus. Nah, sebenarnya percaya atau tidak percaya,
Saya dari kecil umur 4 tahun kira-kira, saya pernah berjumpa ada seseorang, dia menunjukkan wajahnya buat saya. Ini saya punya kesaksian sedikit. Waktu dulu saya masih kecil, saya punya luka besar di kaki sini. Terus telinga saya bernanah. Tidak ada seorang pun yang datang untuk mendekat saya. Mereka menjauh dari saya. Iya. Saya sebagai memang anak yatim piatu waktu itu. Orang katakan saya punya orang tua sudah meninggal semua. Padahal cuma mama yang masih hidup. Iya. Tapi saya juga tidak percaya perkataan orang seperti itu. Mereka bilang orang tua perempuan meninggal pada waktu tenggelam di laut. Tetapi saya hanya mendengar saja. Tetapi saya tidak percaya. Nah, pada waktu itu saya berjumpa dengan satu pribadi. Saya mengenal wajahnya. Tapi wajahnya bukan ada di foto-foto. Tetapi di saat saya menemukan wajah itu pernah itu rumah terbakar, tetapi ada gambar satu itu tidak pernah terbakar bersama Alkitab. Nah, pernah saya simpan tuh gambar itu, tetapi tidak tahu di mana gambar itu. Kalau saudara ketemu di Facebook atau di mana, kasih tunjuk gambar itu. Kalau memang itu di muka berarti itu sudah. Saya pernah jujur. Iya. Karena kalau banyak saya bersaksi kepada orang, banyak orang tertawa, tidak percaya. Kenapa sampai saya bisa berjumpa dengan Yesus? Bukti nyata, saya bertobat. Dari kecil saya tidak pernah tertidur sampai selamanya, tetapi saya mengingat wajah itu. Di saat saya beranjak ke remaja, dewasa, waktu saya masih dulu masih minum atau melakukan segala sesuatu kejahatan, saya masih ingat wajah itu. Iya. Tetapi saya masih belum bertobat juga, masih melakukan segala sesuatu, masih keras, masih memberontak. Tetapi di saat saya ditegur, waktu saya sakit, ditegur dengan penyakit malaria, tropika plus ampa, kepala di bawah, kaki di atas. Tetapi ingat baik-baik, kenapa sampai saya tidak pernah dibawa ke rumah sakit? Banyak orang meninggal di tropika plus 1, tetapi tropika plus alpha saya tidak pernah meninggal. Saya masih ada sampai sekarang ini. Haleluya. Ada orang katakan pergi rujuk ke rumah sakit, siapkan uang 22 juta. Waktu saya di Japura, tetapi saya pertahankan, saya tidak bisa karena tidak ada uang. Saya pertahankan, tetap saya masih ingat wajah itu. Haleluya. Apa yang terjadi? Tuhan utus itu pemuda-pemuda datang untuk berdua. Saya bawa makan kemarin. Iya, saya diberikan makan, langsung mereka berdua saya. Disitulah pemulihan akan terjadi. Haleluya. Dan saya mengikut mereka dan beribadah bersama dan pergi ke KR. Saya dijamah oleh Tuhan. Maka disitulah saya mengambil keputusan, saya bertobat. Haleluya. Glory Jesus. Iya. Saya rasakan kehadiran Tuhan malam hari ini. Iya. Karena itulah kita bersaksi. Haleluya. Bersaksi tentang nama Tuhan ada kuasa. Amin. Iman kita bertambah-tambah. Haleluya, puji nama Tuhan. Iya. Itulah sebabnya Rasul Paulus, dia selalu berdoa buat jemaat yang ada di Efesus supaya mereka bisa mengenal Yesus secara pribadi. Rasul Paulus meminta roh hikmat dan wahyu kepada Tuhan untuk jemaat yang ada di Efesus, maka jemaat Efesus akan menerima roh hikmat itu. Haleluya, supaya mereka bisa mengenal pribadi Yesus dengan benar. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, firman Tuhan malam hari ini saya akan memberikan
tema, yaitu mengenal Yesus dengan benar. Haleluya. Jangan setengah-setengah ya. Dengan benar. Bagaimana caranya dengan benar? Melalui iman kita, percaya lewat dari hati, bukan cuma hanya di bibir saja. Haleluya. Di malam hari ini Tuhan mau mendengar apa yang saya khotbahkan, apakah itu betul atau tidak. Tetapi itu harus kita bertanggungjawabkan segala kebenaran yang Tuhan ucapkan di mulut Tuhan. Haleluya. Jangan Tuhan munafik. Karena itulah bagaimana saya hari ini ada. Saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jangan orang main-main polo. Haleluya. Jangan orang main-main. Orang boleh berkhotbah di sini. Apakah orang jujur? Haleluya. Biar orang katakan saya seperti ini. Oke, silakan. Tetapi Tuhan menilai lain daripada yang lain. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Oh, Lord Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak. Haleluya. Oh, haleluya. Enak sekali kalau Tuhan berkatakan firman dengan benar. Enak sekali. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, Rasul Paulus bersyukur meskipun Paulus menulis surat Efesus waktu ia sedang dalam penjara. Ia tidak berhenti mengucap syukur. Haleluya. Kadang-kala kita setengah mati mengucap syukur dalam tekanan, dalam keadaan ekonomi yang memang tidak bisa memungkinkan di akhir zaman ini. Kadang-kala berat. Sudah dokter katakan yang lain-lain, pokoknya berat. Haleluya. Saya di rumah ada 8 orang, tambah saya 8 orang. Saya punya pekerjaan cuma bajau. Sekarang palas mulai sedikit-sedikit. Banyak orang bajau. Tidak berat buat saya. Kenapa? Saya mengenal Yesus. Haleluya. Kenapa kita takut? Kalau Yesus ambil saya di malam hari ini, saya siap. Kenapa masih belum? Haleluya. Kenapa masih belum? Karena masih pekerjaan yang Tuhan tahu buat saya masih banyak. Haleluya. Ini kita harus berani mengucapkan segala sesuatu. Makanya Tuhan ini berasal dari Allah, bukan berasal dari dunia ini. Makanya kita mati kembali kepada Allah. Makanya kita berani untuk menyampaikan. Haleluya. Sebelum orang melangkah untuk keluar memberitakan Injil, orang harus mengenal Yesus secara pribadi. Inilah kesaksian saya di malam hari ini, untuk mengenal Yesus secara pribadi. Walaupun orang semua melakukan kesalahan, tetapi ingat baik-baik, orang harus kembali. Seperti apa yang dilakukan oleh Daud, seorang raja. Dia pernah melakukan dosa, tetapi apa yang terjadi? Dia kembali kepada Yesus untuk minta pengampunan. Haleluya. Dan disitulah Tuhan mengangkat dia kembali sebagai raja, dan dipakai Tuhan luar biasa. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kadang-kala orang melihat dari segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia, banyak orang menghakimi, tetapi orang tidak sadar. Orang tidak pikir siapakah kita. Haleluya. Seperti perempuan yang berdosa, Yesus katakan
kalau jika engkau benar, jika engkau tidak berdosa, lempari perempuan ini dengan batu. Tetapi tidak ada seorang pun. Haleluya. Tetapi orang semua orang yang berdosa, mereka mengakui mereka tidak bersalah, tidak berdosa. Tetapi itulah penghakiman itu hanya Yesus saja, bukan kita. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, Paulus bersyukur atas dua hal. Apa itu dua hal? Yaitu karena iman mereka kepada Tuhan Yesus, karena kasih mereka kepada orang-orang kudus. Haleluya. Paulus mengalami kelaparan, kehausan, garam kapal, disiksa di penjara, dirampok, dianiaya, bahkan siap mati demi Injil kasih karunia yang ia beritakan. Apakah saudara siap memberitakan Injil? Amin. Siap mati saya? Haleluya. Iya. Makanya jangan setengah-setengah memberitakan Injil. Haleluya. Siap mati saya. Makanya kita selalu orang lapor ke polisi, dapat tangkap, silakan. Saya hadapi. Hadapi bukan karena saya ini hebat, bukan. Karena apa kata firman? Roh Kudus akan turun bekerja dalam setiap orang-orang yang memberitakan Injil kerajaan surga. Maka di situ Roh Kudus bekerja. Dia akan mampukan kita untuk melakukan segala sesuatu. Haleluya. Harus Rasul Paulus ada di penjara, apalagi kita. Kalau tidak ada surat Injil, orang melawan, bukan sebenarnya melawan, tetapi apa Alkitab katakan? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Mana mungkin Yesus langsung bilang bikin surat Injil? Tidak ada, dan kitab tidak ada. Haleluya. Yesus katakan pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bagi siapa yang percaya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu kata Yesus, bukan tulis surat langsung pergi. Tidak ada. Makanya jangan orang pakai logika manusia, pakai kebenaran firman Tuhan. Iya. Kadang-kadang banyak alasan orang-orang supaya orang tidak bisa memberitakan Injil, supaya Injil diberhentikan. Amin. Tapi tidak ada satupun manusia yang memberitakan firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan berkata, barang siapa meremehkan firman Tuhan akan menanggung akibatnya. Haleluya. Haleluya. Entah bagaimana caranya Tuhan buat segala sesuatu akan terjadi. Haleluya. Itu sudah tertulis dalam Alkitab. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan orang mengurangi firman Tuhan. Apa yang sudah tertulis, tidak boleh orang mengurangi firman Tuhan dengan orang berlogika. Jangan. Apa yang sudah tertulis itulah Tuhan harus bicarakan. Kalau tulisan itu pakai bahasa Indonesia, bicara tentang pakai bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa Inggris. Haleluya. Orang semua tidak tahu bahasa Inggris. Haleluya. Jangan pakai bahasa-bahasa lain, pakai bahasa Indonesia supaya banyak orang bisa mengerti. Setelah bahasa Inggris langsung muncul apa lain deh. Haleluya. Tanya itu. Jangan orang pakai orang sekolah kok ada di bahasa ini, bahasa Inggris segala macam. Ini ada di Alkitab. Haleluya. Kecuali ada di Alkitab bahasa Yunani kah, bahasa Ibrani kah, kalau ini tertulis kita baca saja. Kasih tahu dia arti apa, kasih tahu. Haleluya. Jangan pakai bahasa Inggris segala macam. Haleluya. Orang ini orang Indonesia. Haleluya, bukan orang Jerman. Kita beri sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Berikutnya, haleluya.
kita bisa lihat Paulus menderita bukan karena melakukan kejahatan ataupun kesalahan pribadi seperti yang seringkali yang kita alami. Dia menderita demi Injil kasih karunia yang diberitakannya. Namun Paulus menganggap semua hal yang dia alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatannya. Haleluya, itu cuma pencobaan biasa. Makanya orang kedagingan ini harus matikan. Haleluya. Jangan kalau dapat dia makan banyak, secukupnya pula. Apalagi doa Bapak kami harus secukupnya. Kalau doa Bapak kami itu, kalau di sini katakan secukupnya, maka secukupnya. Makanya jangan menambah dan jangan mengurangi. Akhirnya kena stroke. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Iya. Segala sakit penyakit kenapa? Karena menambah. Haleluya. Nanti orang bilang, ada orang yang bikin. Padahal apa? Dan ada orang bikin pun. Orang diri sendiri yang bikin. Makan sedap-sedap, makan tambah. Kakek di rumah, kakek sore. Kenapa so? Begara ini. Haleluya. Iya. Orang harus punya hikmah. Orang harus minta, berdoa, minta roh hikmah. Amin. Supaya Tuhan tahu, supaya orang mengenal Yesus yang sebenarnya. Kalau orang mengenal Yesus yang sebenarnya, maka orang tidak melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Artinya mengurangi atau menambah. Setahu firman Tuhan sudah jelas, kita masih tambah. Oh, tidak apa-apa, wah. Dia tidak apa-apa. Nanti kalau sudah terjadi baru tidak apa-apa. Amin. Ya, puji Tuhan. Ini kesaksian tadi itu harus punya hikmah. Tuhan tahu. Supaya Tuhan lakukan segala sesuatu Tuhan bukakan. Amin. Iya. Kalau Tuhan melakukan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, entah Tuhan ada di dalam rumah atau di luar rumah, berarti itu dikerjakan oleh Tuhan lewat roh hikmah. Tuhan yang mengatur segala sesuatu apa yang Tuhan lakukan, bukan apa yang pakai logika manusia, tetapi itulah hikmat daripada Tuhan. Amin. Iya. Supaya orang harus menjadi orang-orang yang berdampak. Amin. Haleluya. Berapa minggu ini kita tetap harus berjalan. Iya. Karena roh hikmah itu Tuhan tahu. Walaupun saya masih belum kerja di bangunan, jujur saya memang duka. Tapi tidak ada orang mencari kita. Kalau kita tidak pergi cari. Amin. Ini saya bukakan supaya itu Bapak kasih bisa dengar. Haleluya. Ada pekerjaan yang masih kita. Kalau yang kasih tidak apa-apa belum. Saya tetap pergi baju. Haleluya. Amin. Jadi dia kesana, dia kemari. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Yang penting sudah kasih tahu. Ini yang baik-baik kalau ada proyek kasih tahu ke kita. Haleluya. Tolong Jo. Karena Tuhan di atas ada 8 orang. Satu hari 2 kilo tidak cukup beras. Iya. Puji Tuhan. Haleluya. Iya, santai saja. Iya. Apa alasan Rasul Paulus mengatakan ini? Karena Paulus menyadari bahwa Tuhan jauh lebih besar daripada segala masalah yang dihadapinya. Karena Paulus menyadari bahwa roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Apa masalah orang? Masalah orang sudah biasa-biasa apa yang orang hadapi. Amin.
Tetapi Yesus luar biasa. Amin. Haleluya. Saya berjalan pada waktu malam Basenter Kupala. Jujur, jam 12 malam kita pergi Basenter. Kalau pagi nggak ada apa-apa kita karena banyak orang. Jujur. Haleluya. Tapi kita tidak naik orang kepala. Cuma tunggu di bawah saja. Haleluya. Karena dingin ada Basenter. Tapi sampai di gunung sana. Iya. Itu menguji satunya iman. Haleluya. Sempat memintakan izin itu memang. Haleluya. Jangan orang takut. Karena Alkitab mengatakan jangan kamu takut kepada manusia yang dapat membunuh tubuhmu, tetapi takutlah kepada Allah. Haleluya. Tunduklah kepada Yesus, bukan tunduk kepada manusia. Haleluya. Haleluya. Ada ibu satu, ada dulu apa kita? Dia mana? Ada pergi video, ibu kita pergi video. Tidak boleh. Haleluya. Dia tutup ibu kamu ini. Dia bilang ibu, mana ibu punya parah sebab kita tidak begini. Katanya begitu. Kalau ibu berkelota terus biar kita kembali ibu pulang. Padahal nanda jalan foto begini harus tebus ya. Karena orang perlu makan. Haleluya. Jangan tolong takut. Haleluya. Karena Tuhan yang memiliki segala sesuatu. Amin. Semua itu Tuhan punya. Amin. Haleluya. Semua yang diperoleh oleh setiap manusia itu cuma titipan. Haleluya. Karena saya percaya di situ. Saya tidak berhenti pergi mencari. Dan berhenti. Kalau yang mencari dan makan. Haleluya. Mesti berani. Masih hidup di dunia kok. Nanti Tuhan yang menilai. Terus kalau mau tunggu itu doi mencari dan lari. Tidak ada. Haleluya. Tidak ada. Dia berdoa sampai mau tabuk tapi boleh. Tapi tunggu lagi tidak ada. Alkitab mengatakan bekerja maka kamu akan mendapat upah. Bekerja bukan cuma berdoa-doa tunggu. Lama sekali ini. Anak-anak masih menangis lapar. Halus tetap bekerja. Selagi orang masih kuat tangan ini kaki bisa melangkah kerja. Amin. Rasul Paulus dalam keadaan lapar, garam kapal, menderita, di penjara, tetapi dalam keadaan lapar dia tidak pernah mengeluh karena dia tahu bahwa dia mengenal Yesus. Karena Yesus yang sanggup menolong. Amin. Itu sebabnya kalau orang pergi menginjil keluar, jangan orang ragu-ragu, jangan orang pikir pakai pikiran manusia, logika, aduh, saya mau kasih makan orang ini. Berjalan santai, berjalan. Iya, nanti Tuhan kasih. Bunuh di udara saja, di perjalanan. Orang malu. Kalau apa bunuh? Haleluya. Haleluya. Tambah berapa menit? 5 menit. 5 menit. Oke, baik. Lanjut. Iya. Ini semua Rasul Paulus menyadari bahwa di dalam Kristus kita adalah orang-orang yang lebih pemenang. Amin. Amin. Haleluya. Apakah kita menyadari? Yes. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang menang. Lebih. Lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Tetapi Rasul Paulus dia terus bersyukur. Iya. Karena Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang sanggup menyiapkan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Iya. Orang walaupun cuma 1 kilo beras sudah cukup untuk orang. Tapi kita bilang 2 kilo tidak cukup. 1 kilo sudah cukup. Iya. Biar walaupun saya tidak makan anak-anak orang. Pagi-pagi sarapan rumah tetap makan. Kenapa papa pergi di sana tidak makan? Haleluya. Kerja dulu baru makan. Kalau nggak kerja kan bisa makan. Kita bilang orang tidak bekerja tidak bisa kasih makan.
Biar anak-anak belum makan. Iya. Iya. Rasul Paulus dia berdoa meminta roh hikmat dan wahyu dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan roh wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jikalau kita mengenal lebih dalam kepada Yesus Kristus, maka kita melangkah dimanapun kita berada, kita tetap ada dalam ridhonya Tuhan, kendalinya Tuhan, pertolongan Tuhan. Jadi jangan orang takut melangkah di akhir zaman ini. Walaupun satu hari orang tidak makan, 2 hari, 3 hari, sampai 1 bulan tidak makan, jangan orang takut. Membuat orang lapar itu karena apa? Orang kedagingan, orang pikiran manusia. Amin. Kalau orang hidup dalam kebenaran, saya pernah 1 bulan tidak makan. Iya, saya hidup dengan kebenaran. Beritakan Injil saja. Iya, berjual di kapal, turun naik, barang-barang berat, yang makan. Campurnya turun ada sekarang. Kalau suka berjalan, tanya dia. Betul. Tapi nama Alfred lewat. Iya, Bapak Alfred lewat. Iya. Haleluya. Karena itu yang dalam praktekkan. Iya. Orang harus butuh hidup dalam tuntunan kuasa Allah Roh Kudus. Matikan daging. Kalau daging ini tidak mati, tetap rasa lapar. Semalas membaca firman. Ya, malas. Makanya itu kalau orang bertanya makan, orang mesti baca firman, berdoa, menyembah lebih dalam lagi. Rasa-rasa kita bertangkap ke atas begini. Kalau begitu terus kita sampai surga. Iya. Apa rasa? Kan orang praktekkan. Iya. Tapi di saat sekarang ini masih orang hidup di kampung loyang di atas, saya tetap terus bertahan untuk mencari nafkah apapun yang terjadi. Iya, karena ini sangat tanggung jawab bagi kita orang sebagai laki-laki. Kita harus menjadi laki-laki yang kuat, bukan laki-laki yang setengah melambai, tapi harus kuat. Amin. Walaupun apa yang dikatakan kiri, apa yang dikatakan kanan, muka belakang, tetap orang cuma harus dengar. Tetapi ingat, orang harus lebih dengar kebenaran firman Tuhan. Apa kata Yesus? Amin. Sabarlah dan berdoalah. Amin. Dan berjaga-jagalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Memang roh penuh, tetapi dari lemah. Tetapi kita harus kuat di dalam roh Kristus, maka kita bisa melangkah untuk mengatasi badai itu. Amin. Mari kita berdoa meminta roh hikmat kepada Tuhan, roh wahyu, supaya kita dapat mengenal Yesus lebih dalam lagi. Lebih dalam